emosi dan sosial peserta didik adalah proses di mana mereka untuk mengenali, mengelola emosi, dan juga berinteraksi dengan sosialnya. Kedua aspek ini sangat penting terhadap cara siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, berhubungan dengan teman sebayanya, dan juga menghadapi tantangan akademik. Dalam dunia pendidikan, pemahaman tentang perkembangan emosi dan sosial peserta didik dapat membantu guru untuk menciptakan suatu pembelajaran yang lebih kondusif. Siswa yang memiliki perkembangan emosi dan juga sosial yang baik lebih mudah untuk berkonsentrasi, bekerja sama, dan juga siap untuk menghadapi tantangan akademik. Sebaliknya, siswa yang memiliki gangguan dalam perkembangan ini lebih memiliki tantangan untuk dalam pembelajaran dan juga di dalam perilaku. Perkembangan emosi adalah kemampuan peserta didik dalam mengenali, memahami, dan juga mengelola emosinya, seperti marah, sedih, bahagia, takut, dan lain sebagainya. Perkembangan sosial adalah proses di mana anak belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami norma sosial, dan juga mengembangkan keterampilan kerjasama dan juga empati. Emosi dan sosial berkembang seiring dengan pertumbuhan fisik dan juga kematangan mental, di mana setiap pertumbuhan akan membawa suatu perubahan terhadap cara anak untuk mengekspresikan perasaannya dan juga mengelola emosinya. Anak yang memiliki kesehatan dalam aspek fisik dan juga mentalnya cenderung lebih memiliki suatu pengendalian emosi yang lebih baik dan juga lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Sebaliknya, anak yang memiliki gangguan dalam aspek fisik dan mentalnya cenderung akan memiliki tantangan dalam mengelola emosinya dan juga berinteraksi untuk membangun suatu hubungan positif dengan orang lain. Nah, selain faktor internal, lingkungan juga sangat mempengaruhi akan perkembangan emosi dan sosial anak, seperti pola asuh keluarga, perkembangan atau pengalaman dengan teman sebaya, dan juga sistem pendidikan berkontribusi dalam bagaimana cara anak untuk mengkontrol dan juga mengelola emosi yang mereka miliki. Untuk mendukung perkembangan ini, guru harus menciptakan suatu pembelajaran yang dimana memberikan ruang kepada siswa untuk mengekspresikan dirinya dan juga mengelola emosinya. Nah, salah satu metode yang efektif untuk mendukung perkembangan ini adalah pembelajaran dengan berbasis kolaborasi, seperti kerja kelompok, berdiskusi, proyek bersama, akan membantu siswa belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana menghargai pendapat, dan juga menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Selain itu, penggunaan penguatan positif seperti memuji siswa ataupun memberikan penghargaan terhadap siswa yang telah melakukan kebaikan juga akan meningkatkan suatu motivasi belajar terhadap siswa sehingga meningkatkan perkembangan emosi dan sosial terhadap siswa. Saya sendiri mengalami hal ini ketika saya masuk dunia pesantren saat SMA, di mana beradaptasi dengan lingkungan baru bukan hal yang mudah. Saya harus menyeimbangkan antara jadwal sekolah yang padat dan juga kewajiban di pesantren, yang menuntut kedisiplinan dan juga tanggung jawab yang besar. Selain itu, saya juga harus beradaptasi dengan orang-orang baru yang memang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, membangun hubungan sosial yang baik, dan juga mengelola emosi supaya saya tidak merasa tertekan dengan tekanan akademik dan juga peraturan ketat di pesantren. Nah, dalam proses ini, saya menyadari bahwa regulasi emosi yang baik dan juga keterampilan sosial yang berkembang membantu saya untuk perkembangan emosi dan sosial di pesantren dengan lebih berperan besar untuk kesuksesan mereka di lingkungan sekolah. Maka dari itu, dengan memahami karakteristik dan juga faktor yang mempengaruhi perkembangan ini, orang tua dan guru dapat menciptakan suatu lingkungan yang lebih optimal untuk anak dalam berkembang dari aspek akademik dan juga sosial. Nah, marilah kita lebih sadar akan pentingnya perkembangan ini di kehidupan kita. Cobalah untuk lebih mengenali dan juga mengontrol emosi kita dan juga membangun suatu hubungan positif dengan orang-orang sekitar. Dalam setiap tantangan, baik itu di sekolah, pesantren, maupun lingkungan baru, selalu ada kesempatan untuk lebih belajar dan juga lebih berkembang.